semua, selamat datang di Langkah Nusantara, tempat kita bercerita dan menjelajahi tradisi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita akan berbincang-bincang tradisi yang penuh makna. Saya Cindy, akan menemani Anda untuk mengenal lebih dekat langkah-langkah kecil yang menjadikan Nusantara begitu berarti. Tentunya bersama bintang tamu kita yang sangat menginspiratif. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita kali ini. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Fatima. Aku lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Oke, nah kan kakak udah lulus kuliah nih. Sekarang kesibukan kakak apa sih? Sekarang aku sibuk kerja aja sih, sama sambil ngajar di eskul gitu, di eskul tari sekolah. Oke, nah Kak Fatima ini adalah seorang pelatih tari. Oke, setelah kita mengenal nih profil dari narasumber kita, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang membuat Kak Fatima jatuh cinta dengan dunia tari? Oke, jadi sedikit cerita aja kali ya. Jadi awal mula aku bisa terjun di dunia tari ini karena dulu itu karena papaku tuh sering dengerin lagu tiap hari Minggu, dengerin lagu Jaipong kayak gitu. Nah awalnya tuh ngebosenin, bikin jengkel kayak gitu karena ngerasa keganggu karena lagi hari libur kan, diganggu tidurnya. Terus lama-kelamaan dengerin kok enak juga ya gitu. Nah jadi setiap papaku dengerin Jaipongan, aku sambil joget-joget dari situ. Nah makanya bapakku inisiatif buat masukin aku ke sanggar tari. Jadinya sampai sekarang aku terjun di dunia tari deh kayak gitu. Oke, berarti berawal dari dengerin lagu tentang Jaipongan ya dari ayahnya itu sendiri. Nah setelah itu dimasukin ke sanggar tari agar lebih berkembang lagi mungkin ya. Betul banget kayak gitu. Apa sih kesulitan yang kakak alami saat mengimbangi latihan tari dengan aktivitas lainnya? Oke, sebenarnya kesulitan nggak ada ya karena dulu itu sanggar seminggu itu 2 kali. Jadi tiap hari Rabu sama tiap hari Sabtu, dan di hari Rabu itu saat pulang sekolah dan di hari Sabtu itu siang. Jadi nggak keganggu sih aktivitas lainnya. Oke, jadi gimana kakak memanage waktu aja ya? Gimana cara ngebagi waktu kakak kerja, kuliah, dan latihan hari ini? Betul sih kayak gitu. Tentunya pasti kakak selama ini udah banyak banget nih tarian-tarian yang udah kakak coba, udah kakak kuasai. Nah apa sih salah satu dari itu yang tarian yang paling kakak suka? Oke, jadi yang aku kuasain sebenarnya ada banyak ya. Dan yang 3 teratas itu sebenarnya ada Batak, ada Sunda, dan yang nomor 1 itu karena kita dari Jakarta, yang pasti aku lebih suka Nandak Ganjen sih karena dia dari Jakarta dan kita sebagai warga Jakarta ya harus melestarikan budaya Jakarta. Contohnya yaitu tari Nandak Ganjen kayak gitu. Oke, jadi kakak ini tentunya udah banyak banget ya menguasai tarian-tarian yang ada di Indonesia dari berbagai provinsi, dan tapi yang paling kakak suka ini dari Betawi yaitu Nandak Ganjen. Betul. Bisa boleh jelasin gak sih Kak Fatima apa itu sejarah dari Nandak Ganjen itu tersendiri? Oke, jadi Nandak Ganjen ini tuh pertama diciptain sama Entong Sukirman pada tahun 1996. Nah, alasan Entong Sukirman ini nyiptain Nandak Ganjen, dia itu pertama dapat panggilan dari Dinas Kebudayaan buat ngisi acara apresiasi seni. Jadi si Entong Sukirman ini diminta kayak tunjukin dong tari kreasi dari Betawi, jangan yang udah ada, tunjukin yang baru dong tari kreasi. Nah, makanya si Entong Sukirman ini nyiptain si Nandak Ganjen itu. Nah si Nandak Ganjen sendiri itu tuh pengembangan dari tari cokek sama tari topeng Betawi kayak gitu. Jadi di Nandak Ganjen ini berisi ada gerakan-gerakan dari tari cokek sama tari topeng Betawi kayak gitu. Nah Nandak Ganjen sendiri, si Nandak ini dalam bahasa Betawi artinya itu tari, dan Ganjen sendiri ini artinya genit. Jadi Nandak Ganjen ini menggambarkan perempuan muda yang genit dan centil, terus juga yang ceria, tapi tetap pada tradisinya yaitu sopan santun kayak gitu. Oke, sangat lucu ya teman-teman arti dari Nandak Ganjen itu tersendiri. Jadi itu lebih ke perempuan yang lagi genit-genitnya ya di masa itu. Oke. Kayak ini cocok banget nih sama Gen Z ya kan. Biasa kan kalau Gen Z kayak lagi centil-centilnya ya, lagi suka belajar make up, lagi suka skincarean kayak gitu.
Bener-bener banget. Oke, dari sejarah yang udah dijelasin tadi, ada gak sih Kak makna atau simbolis dari setiap gerakan Nandak Ganjen itu tersendiri? Boleh contohin kali ya, salah satu aja. Boleh banget. Jadi biasa di Nandak Ganjen itu ada satu gerakan yang benar-benar ciri khas dari Nandak Ganjen tersendiri. Sebentar aku contohin ya. Jadi pertama kayak gini, terus kayak gini, terus ada kayak gininya. Nah itu tuh yang menggambarkan bahwa perempuan muda lagi genit-genitnya belajar make up kayak gitu. Oke, berarti dari gerakan itu sendiri ada benar-benar ada makna ya. Kayak contohnya tuh di muka ya, berarti tanda itu lagi perempuan-perempuannya lagi make up, lagi centil-centilnya lah ya. Betul, kayak gitu. Oke. Gimana sih Kak upaya dalam melestarikan seni tari Betawi yaitu Nandak Ganjen? Oke, kalau buat melestarikan Nandak Ganjen sendiri palingan lebih ke ini aja kali ya, sanggar-sanggar supaya apa tuh namanya lebih sering nariin Nandak Ganjen atau lebih sering tampilin Nandak Ganjen. Kalau misalkan ada acara-acara di Jakarta kayak HUT Jakarta contohnya, lebih ditampilin lagi tarian Nandak Ganjennya di depan panggung kayak gitu. Oke, apalagi nih untuk masyarakat Betawi ya Kak, untuk lebih fokus lagi untuk mempelajari tarian-tarian yang ada di Betawi. Karena beragam, gak cuma Nandak Ganjen itu tersendiri dan seharusnya lebih ditampilkan lagi di festival-festival atau acara yang ada di Betawi itu tersendiri. Bagaimana sih pendapat kakak melihat anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z masih menjaga seni tradisional yaitu tari? Oke, tentunya dari aku sendiri sih seneng ya kalau misalkan ngelihat anak muda zaman sekarang tuh masih terjun di dunia tari ya, karena lebih banyak nanti lahir penari-penari hebat, penari-penari go internasional dari Indonesia sendiri kayak gitu. Oke, jadi seharusnya nih anak-anak Gen Z ini harus lebih banyak, lebih mengembangkan seni gak cuman di musik, bisa dari tari itu tersendiri ya. Betul, semakin banyak anak muda yang memahami tentang tari, semakin banyak juga tarian kita dikenal sama orang-orang luar kayak gitu. Tuh, biar go internasional guys. Betul. Oke, apa sih harapan yang ingin kakak sampaikan untuk dunia tari ke depannya? Oke, jadi untuk harapan ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama tuh harapan aku lebih banyak lagi, lebih dibuat banyak aja tari-tari kreasi. Jadi kembangin lagi dari tari pakem menjadi tari kreasi. Karena semakin banyak tari kreasi, semakin bisa juga nih kita semua mempelajari tari-tari tersebut. Nah, terus yang kedua lebih ke banyakin lagi pertunjukan tari dimanapun itu, di gedung kesenian, dimanapun itu, pokoknya banyakin lagi aja tuh pertunjukan tari. Dan yang ketiga itu perbanyak lagi eskul tari di sekolah. Terus juga lebih diaktifin lagi aja eskulnya kayak gitu kan, banyak banget nih di sekolah-sekolah yang eskulnya tuh udah berhenti kan, udah stop. Jadi lebih dimulai lagi aja di sekolah itu eskul tarinya kayak gitu. Oke, itu dia harapan dari Kak Fatima untuk tari ke depannya, yaitu kalau bisa nih untuk di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta khususnya lebih difokuskan lagi untuk eskul-eskul tarinya lebih diadakan lagi agar bisa ikut lomba-lomba atau festival-festival yang digelar di Indonesia agar sampai go internasional. Wow, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini udah cukup panjang nih sampai di akhir episode. Dari tadi kita udah banyak banget nih ngebahas perjalanan hidup seorang penari, tentang bagaimana setiap gerakan itu bukan cuma seni, tapi juga cerita, identitas, dan warisan budaya Nusantara. Buat kamu yang lagi menonton dan mendengarkan, semoga obrolan ini bisa bikin kamu makin bangga sama budaya di Indonesia. Terima kasih banyak buat narasumber kita kali ini, yaitu Kak Fatima, udah sharing-sharing banyak banget nih pengalamannya yang luar biasa di hari ini. Dan buat kamu jangan lupa untuk terus ikutin Langkah Nusantara di episode-episode berikutnya. Tetap bergerak, tetap melangkah, dan terus cinta budaya kita. Sampai jumpa. Gak ada tripod pakai ya.